Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dalami. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini, kami memperoleh daya kekuatan untuk menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada sebuah lagu rohani yang pastinya populer di telinga kita yang berjudul "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Lagu tersebut mengajak pendengarnya untuk merenungkan tentang bagaimana seharusnya manusia memanfaatkan hidup yang hanya sementara ini menjadi sesuatu yang dapat dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita di dunia ini bukanlah suatu keabadian, melainkan sesuatu yang sifatnya sementara. Kita hanya berziarah. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengartikan hidup yang sementara itu sebagai sebuah kesempatan untuk semakin dekat dengan Allah, Sang Pemilik hidup. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, perikop Injil yang hari ini kita renungkan mengisahkan Yesus yang memberi pengajaran tentang pertobatan dengan menampilkan kisah-kisah kemalangan yang menimpa orang-orang berdosa. Dengan pengajaran tersebut, Yesus sekali lagi hendak menegaskan bahwa konsekuensi dosa adalah kemalangan dan maut. Upah dosa adalah maut. Meskipun Yesus sangat menekankan pentingnya pertobatan yang dapat menjauhkan para murid dari kebinasaan dan kematian, namun Yesus melanjutkan pengajarannya tentang pengharapan dan belas kasih Allah lewat perumpamaan tentang pohon ara yang diberi kesempatan untuk tumbuh dan berbuah dalam rentang waktu setahun lagi. Perumpamaan tentang pohon ara adalah gambaran sederhana tentang bagaimana Tuhan sungguh mengasihi dan memberikan kesempatan kepada manusia
untuk berproses, untuk berubah, untuk berrekonsiliasi dan bertobat. Saudara-saudari terkasih, melalui perikop Injil yang kita renungkan hari ini, Tuhan kembali mengingatkan kita untuk memaknai setiap kesempatan hidup yang diberikannya. Sama seperti Tuhan pemilik kebun yang berharap pohon aranya berbuah, demikian juga Tuhan menaruh kesempatan dan harapan besar agar hidup kita pun dapat berbuah dengan mengalami pertobatan. Maka dari itu, marilah kita memaknai hidup kita sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk berbuah dan bermakna lewat karya-karya belas kasih kita kepada sesama. Allah Bapa kami yang Maha Murah dan Maha Rahim, Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Tuntunlah kami dengan roh-Mu, agar selalu dalam setiap perjuangan hidup kami berani menjadi saksi-saksi-Mu. Dan semoga kami mampu melayani sesama dan memuliakan Dikau dalam setiap tugas karya dan pelayanan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu Keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.